Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih akan melanjutkan materi tentang suhu dan kalor untuk siswa SMA kelas 11. Dan video ini merupakan video terakhir dari pembahasan suhu dan kalor. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu perpindahan kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah apabila terdapat perbedaan suhu. Secara alami, kalor berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berbagai fenomena alam terjadi karena proses perpindahan kalor, dan beberapa teknologi diciptakan berdasarkan konsep perpindahan kalor juga. Ibu akan membahas perpindahan kalor yang pertama, yaitu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, perpindahan kalor secara konduksi memerlukan suhu yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan panas berpindah secara lambat. Konduksi kalor umumnya terjadi akibat tumbukan partikel atau molekul dari suatu benda. Jika dipanaskan, partikel akan bergetar di tempat yang lebih kuat dan menyebabkan partikel lainnya ikut bergetar sambil membawa energinya. Nah, Ibu akan tunjukkan animasi dari perpindahan kalor secara konduksi. Tadi sudah dijelaskan bahwa konduksi perpindahan kalornya tanpa diikuti oleh partikel-partikel zatnya. Jadi partikelnya tidak berpindah ya, melainkan saling bergetar dan menyinggung partikel sebelahnya. Contohnya di animasi berikut ini. Nah, ketika ujung yang satu dipanaskan, maka lama-kelamaan ujung yang lain yang tidak terkena panas secara langsung juga akan ikut panas. Hal ini disebabkan karena antar partikelnya saling bergetar dan bersinggungan, sehingga jika salah satu ujungnya dipanaskan, maka ujung yang lain lama-kelamaan akan ikut panas. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari pada perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, mengaduk air panas menggunakan sendok logam. Misalnya, secangkir teh panas, kemudian mengaduknya menggunakan sendok logam. Jika dibiarkan dalam gelas, maka secara perlahan sendok akan terasa hangat. Yang kedua, menyetrika baju. Panas dari setrika listrik ditransfer melalui plat logam yang menghantarkan panas dengan baik ke pakaian secara langsung ketika digesekkan atau ditekan ke permukaan pakaian. Contoh yang ketiga, es batu yang meleleh saat dipegang. Hal ini karena reaksi es batu yang meleleh termasuk reaksi endotherm karena menyerap energi panas kalor dari lingkungan. Rumus dari konduksi yaitu Q sama dengan K dikali A dikali delta T dikali T per L besar, di mana Q adalah kalor yang merambat dalam satuan Joule, kemudian K adalah konduktivitas termal, kemudian A besar adalah luas penampangnya, delta T perbedaan suhu atau perubahan suhu, T kecil adalah waktu, dan L besar adalah panjang batang. Contoh soal untuk perpindahan kalor secara konduksi. Batang besi homogen salah satu ujungnya dipanasi. Besi itu memiliki luas penampang 17 cm persegi dan konduktivitas termalnya 4 kali 10 pangkat 5 Joule per sekon meter derajat Celcius. Panjang batang 1 meter dan perbedaan suhu kedua ujung 30 derajat Celcius.
Kalori yang merambat dalam batang besi selama 2 detik adalah, Ibu tuliskan diketahuinya. Di sini luas penampang A-nya 17 cm persegi. Kita ubah ke meter. Jadinya 17 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian konduktivitas termal K-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Joule per sekon meter derajat Celcius. Panjang batang berarti L-nya 1 meter. Perbedaan suhu itu delta T-nya. Kalori yang merambat yang ditanya berarti kalor Q-nya. Sedangkan waktunya T sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Jadi yang ditanya Q-nya berapa? Jawab. Rumusnya tadi Q sama dengan K dikali A dikali delta T dikali T per L. K-nya 4 kali 10 pangkat 5, A-nya 17 kali 10 pangkat min 4, delta T-nya 30, T-nya 2, bagi L-nya 1. 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat min 4, 5 dikurang 4 itu tinggal 1. Jadi 4 kali 10 itu 40, dikali 17, dikali 30 kali 2 itu 60. Dibagi 1. Dibagi 1 berarti sudah nggak perlu dihitung ya. Hasilnya 40.800 Joule. Sedangkan di sini pilihannya dijadikan koma. Di belakang koma ada 2 angka. Jadi kalau kita buat angkanya, kita buat 4,08. Komanya kita pindahkan ke sini, berarti di belakang koma ada 1, 2, 3, 4. Dikali 10 pangkat 4 Joule. Jawabannya yang B. Selesai. Berikutnya pembahasannya masih sama, yaitu tentang konduksi, di mana tadi sudah Ibu berikan contoh soal di Q sama dengan K dikali A dikali T delta T per L. Nah, bagaimana jika T itu dipindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga rumusnya Q dibagi T seperti rumus berikut ini. Q dibagi T itu dilambangkan dengan H, di mana H adalah kalori yang merambat per satuan waktu. Di sini satuan H yaitu Joule per sekon atau watt. Nah, karena T-nya sudah pindah ruas ke sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi K dikali A dikali delta T per L. Nah, untuk persamaan ini, Ibu akan berikan contoh soal satu lagi. Contoh soal berikut ini, 2 batang logam R dan S yang mempunyai panjang dan luas penampang dan disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti gambar berikut ini. Jadi ada 2 batang R dan S disambung ya, di mana batang R itu memiliki suhu 50 derajat Celcius, sedangkan batang S memiliki suhu 200 derajat Celcius. Jika konduktivitas logam R sama dengan 4 kali konduktivitas termal logam S, suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah suhu sambungan pada batang ini. Nah, caranya diketahui suhu R itu 50 derajat Celcius. Kemudian suhunya S sama dengan
200 derajat Celcius. Di sini konduktivitas logam R berarti Kr sama dengan 4 kali konduktivitasnya logam S, jadi 4 Ks. Yang ditanya suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah suhu campuran atau suhu sambungan. Cara menjawabnya, kita bisa gunakan persamaan konduktivitas. Tadi di sini ada 2 batang, berarti Ibu tuliskan HR sama dengan HS, berarti batang S ya. Rumusnya K dikali A dikali delta T per L sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Kebetulan di sini HR berarti K-nya di sini tuliskan, sedangkan HS berarti K-nya KS. A-nya diketahui tadi tidak ada, berarti dianggap sama. L-nya juga tidak ada, berarti dianggap sama. Kita masukkan KR itu nilainya 4 KS. Nah, untuk delta T itu perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kalau kita tuliskan di sini, suhu sambungannya itu sebagai TC, berarti TC dikurang dengan 50. Suhu akhirnya TC dikurangi suhu awalnya 50. Kemudian KS-nya tetap dikali sama delta T-nya. Nah, TC-nya dianggap sebagai suhu awal dari batang S, maka suhu akhirnya adalah 200. Jadi, suhu akhirnya 200 dikurang TC. KS-nya sama, bisa kita coret-coret. Kita substitusikan. Empat TC dikurang 4 dikali 50 itu 200 sama dengan 200 dikurang TC. Kita kumpulkan TC-nya 4 TC min pindah ruas plus TC sama dengan 200 min yang ini pindah ruas jadi plus. Nah, di sini nilainya kalau tidak ada angkanya berarti 1 ya. 4 TC ditambah 1 TC itu 5 TC. Sama dengan 200 ditambah 200 400. Jadi TC-nya 400 dibagi 5. Berarti besarnya 80 derajat Celcius. Nah, jadi suhu pada sambungan itu besarnya 80 derajat Celcius. Selesai. Perpindahan kalori yang kedua yaitu secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat perantaranya. Oh, jadi bedanya dengan yang konduksi, kalau konduksi itu partikelnya tidak berpindah, sedangkan konveksi partikelnya berpindah ya. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas. Konveksi terjadi akibat perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan massa jenis pada suatu zat. Ketika suatu zat dipanaskan, bagian yang lebih panas akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga naik ke atas. Sebaliknya, bagian yang lebih dingin akan menyusut dan menjadi lebih berat sehingga turun ke bawah.
Pergerakan naik turun antara zat yang panas dan dingin inilah yang disebut konveksi. Contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, proses merebus air. Saat kita merebus air, bagian bawah panci yang bersentuhan langsung dengan api akan menjadi panas dan naik ke atas karena massa jenisnya yang lebih kecil. Air dingin di bagian atas, kemudian turun untuk menggantikan posisi air panas. Proses naik turunnya air ini terus berulang hingga seluruh air mendidih. Inilah yang disebut dengan konveksi. Contoh yang kedua, balon udara. Udara di dalam balon dipanaskan dengan pembakar, sehingga udara panas terperangkap menjadi lebih ringan dan naik ke atas, menyebabkan balon melayang. Saat pembakar dimatikan, udara di dalam balon mendingin menjadi lebih berat dan balon turun ke bawah. Kemudian contoh yang ketiga, angin darat dan angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada laut, sehingga udara di atas daratan naik dan digantikan oleh udara dingin dari laut, yang disebut dengan angin darat. Kemudian sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih cepat dingin, sehingga udara di atas laut yang lebih hangat naik, dan udara di atas daratan bergerak ke laut. Nah, inilah yang disebut dengan angin laut. Nah, contoh tadi pada saat memasak air. Apabila air yang berada di dalam suatu teko yang dipanaskan, maka partikel-partikel air yang pada dasar teko yang ada di bawah menerima kalor lebih dulu, sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Partikel yang suhunya tinggi akan bergerak ke atas, dilambangkan dengan tanda panah merah ya. Karena partikel massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis partikel yang suhunya lebih rendah. Sedangkan partikel yang suhunya rendah akan turun dan mengisi tempat ditinggalkan oleh air panas yang naik tersebut. Contohnya ada di animasi berikut ini. Perhatikan animasi berikut ini. Partikel yang bersuhu lebih tinggi akan naik digantikan oleh partikel yang suhunya lebih rendah. Begitu seterusnya sehingga lama-kelamaan air akan mendidih, di mana partikelnya sudah bersuhu tinggi. Berikut ini persamaan untuk konveksi, di mana H sama dengan Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. H ini perpindahan kalor per satuan waktu, satuannya joule per sekon atau watt. Kemudian Q tadi kalor, T-nya waktu. Sedangkan H kecil itu koefisien konvektivitas termal. A-nya luas penampang, delta T sebagai perubahan suhu. Perhatikan contoh soal berikut ini. Suhu kulit seseorang tanpa pakaian kira-kira 32 derajat Celcius. Jika orang yang luar permukaan tubuhnya kira-kira 1,6 meter persegi berada dalam ruang yang suhunya 22 derajat Celcius, maka kalor yang dilepaskan tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit adalah, diketahui konvektivitas termalnya H sama dengan 7 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 1. Ibu tuliskan diketahuinya. Tiga 32 dan 22 derajat Celcius itu sebagai suhu. T1-nya 22 derajat Celcius. T2-nya 32 derajat Celcius. Kemudian ini ada luas permukaan 1,6 meter persegi.
Ada waktunya 5 menit. Kita ubah ke sekon, berarti 5 dikali 60 sekon. Jadi hasilnya 300 sekon. Nah, di sini konvektivitasnya di sini konvektivitas termalnya itu dalam satuan Kelvin, sedangkan suhunya Celcius. Ini harus kita samakan suhunya, sehingga ini harus diubah ke dalam Kelvin. 22 tambah 273. Jadi hasilnya 295 derajat Kelvin. Yang 32 ditambah 273 hasilnya 305 derajat Kelvin. Yang ditanya adalah berapakah kalornya, Q-nya? Jawab. Tadi rumusnya H sama dengan Q per T H kali A kali delta T. Nah, karena kita yang dicari adalah Q, maka T-nya kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. Jadi H dikali A dikali delta T dikali T kecil waktu. H-nya 7 dikali A-nya 1,6, delta T-nya suhu akhir 305 dikurang suhu awal 295. Waktunya selama 300 sekon. 7 dikali 1,6, 305 dikurang 295, itu hasilnya 10 dikali 300. 10 bisa kita coret dengan koma, karena di belakang koma ada satu angka ya. Jadi tinggal 7 dikali 16 dikali 300, itu hasilnya 33.600 Joule. Selesai. Yang berikutnya, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses transfer energi panas melalui gelombang elektromagnetik, terutama dalam bentuk radiasi inframerah tanpa memerlukan medium perantara. Artinya, panas dapat berpindah bahkan melalui ruang hampa. Radiasi terjadi karena benda yang bersuhu lebih tinggi memancarkan energi panas ke lingkungan sekitarnya. Contohnya di sini panas matahari dan api unggun. Perhatikan animasi berikut ini. Nah, sinar matahari melalui ruang angkasa yang hampa udara bisa sampai ke bumi. Inilah contoh dari radiasi. Untuk peristiwa dalam kehidupan sehari-hari untuk radiasi, ada panas matahari bisa sampai ke bumi. Yang kedua, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Yang ketiga, ada efek rumah kaca. Dan yang keempat, rasa panas di dekat api unggun. Nah, persamaannya, laju perpindahan kalor atau besar kalor yang mengalir tiap detik secara radiasi dirumuskan H sama dengan Q per T sama dengan E di sini emisivitas, dikali konstanta Stefan Boltzmann, di mana besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Kemudian dikali A itu luas benda yang memancarkan radiasi. Kemudian ada dikali T pangkat 4, di mana T adalah suhu benda. Contohnya, pada suhu 2000 Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 3000 Kelvin? Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari laju perpindahan radiasi, tapi
yang diketahui hanya energi dan suhunya. Jadi kita buat perbandingan ya. H1 dibagi H2, emisivitas, kemudian konstanta Stefano-Boltzmann, dan luasnya kita anggap sama, sehingga tinggal suhu pangkat 4. Jadi H1 dibagi H2 sama dengan T1 pangkat 4 dibagi T2 pangkat 4. H1-nya itu tadi 480 dibagi H2 yang mau kita cari sama dengan 2000, itu suhu satunya pangkat 4 jangan lupa, dibagi suhu keduanya 3000 pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan nolnya yang 3 digit, itu kita coret atas bawah, sehingga tinggal menyisakan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. 480 dibagi H2 sama dengan 2 pangkat 4, 16, dibagi 3 pangkat 4, 81. Kita bisa sederhanakan, 480 dibagi 16 itu 30. Nah, kita kali silang, 30 dikali 81, sehingga besar H2-nya 2430 Joule per sekon. Ayo latihan soal. Dua batang logam N dan M yang mempunyai panjang dan luas penampang yang sama dan disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti gambar berikut. Jika konduktivitas logam N sama dengan 5 kali konduktivitas termal logam M, suhu pada sambungan kedua logam tersebut adalah, soal yang kedua, suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Berapa laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat min 1 kalori per sekon meter persegi derajat Celcius. Latihan soal terakhir, pada suhu 3000 Kelvin sebuah benda memancarkan energi sebesar 160 Joule per sekon. Berapa energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 5000 Kelvin? Terima kasih, demikian video dari suhu dan kalor, khususnya materi perpindahan kalor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.